Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ayo Mas Agus. Faslun utawi iki ono fasol. Terus utawi alladzi utawi barang perkara kang yadhuru bisa suci minan najasati saking pira-pira najis iku salasun al-khamru salasun ono telu satu al-khamru suci iku arak idza dakhallat tatkala tatkalane dadi juga opo omar binafsiha kalawan awak dewe yen omar wajildul maitati lan kulite batang bangkai. Ayo tatkala idza dugawi wa mas dan
sama disama opo ciudu lan yaro lan barang kedati opo ma hayawana iku hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belajarnya biar bisa. Faslun, ini bab alladzi yang yadhuru suci minan najasati dari najis salasun ada 3. Bab ini menerangkan tentang barang yang suci dari najis. Jadi ada barang yang awalnya najis terus jadi suci dengan sendirinya. Awalnya najis, dengan sendirinya berubah jadi suci tanpa disucikan. Suci dengan sendirinya tanpa disucikan. Yadhur, suci sendiri, bukan tohar, disucikan. Kalau tohar itu disucikan. Misalkan sampean terkena najis, bajunya atau badannya itu tohar, disucikan. Kalau ini yadhur, suci dewi, suci dengan sendirinya. Apa itu? Salah satu ada 3. Yang pertama al-khomru, khomer. Khomer itu najis atau suci? Najis. Al-khomru yang pertama adalah khomer. Idza takhallalat binafsiha. Khomer tatkala dia jadi cuka dengan sendirinya. Jadi khomer kalau didiamkan, apa khomer itu contohnya yang bisa jadi cuka? Arak, ya. Arak yang dari legen tuh. Arak dari legen itu kalau sedikit kita mendiamkan beberapa lama, beberapa hari, sudah jadi arak. Baunya gak enak. Itu tatkala diminum itu memabukkan. Itu ciri-cirinya khomer. Najis khomer itu. Tapi barang yang najis seperti khomer, tatkala khomer itu jadi cuka binafsiha, dengan sendirinya, jadi berproses dengan sendirinya, khomer itu jadi cuka. Itu suci. Cukanya itu suci. Awalnya dia najis, tatkala berproses takhallalat, tatkala berproses menjadi cuka binafsiha, dengan sendirinya, maka khomer yang najis setelah jadi cukanya itu suci.
Jadi kalau homer yang dijual itu diproses dengan bantuan mesin, dengan bantuan obat-obatan lainnya. Tapi yang dimaksud homer di sini adalah dia itu berproses dengan sendirinya, dibiarkan. Misalkan kalau sampean pergi ke Tuban, banyak orang yang jual legen, mulai dari yang seger, yang baru didapat. Tapi kalau baru didapat cuma seger tok, nggak ada cercep-cercepnya, seger tok. Tapi lama-kelamaan kalau dibiarkan itu akan jadi homer, akan jadi arak. Kalau sampai minum akan agak sedeng. Ada yang dari Tuban? Ada ya? Akan sedeng, akan ngomong sendiri tanpa ada temannya ngomong, ya. Mabuk, najis ya. Jadi kalau sudah jadi homer, udah jadi arak, najis. Legen itu. Tapi kalau dibiarkan dia berproses secara alami terus, akhirnya jadi kecut, jadi cuka. Tapi berprosesnya dengan alami, tanpa dikasih obat-obatan lainnya. Jadi awalnya arak itu najis, setelah jadi cuka dia suci. Rujak dikasih cuka, enak. Bakso dikasih cuka, enak. Apa itu kapal selam itu? Ada kapal selam terus dikasih Palembang itu apa itu? Pempek. Jadi ada kapalnya terus dikasih air, dikasih kuahnya itu nyelam, kapalnya itu kapal selam namanya. Pempek Pak, Palembang. Ada yang bisa asrama putri itu namanya Bu Wanda yang bisa. Nanti dibuatin sama Bu Wanda ya. Itu bahan dasarnya ada cuka, tapi jangan keseringan ya. Kebanyakan orang yang suka empek-empek giginya kikis, rusak giginya. Walaupun sampai makan bakso kan ada di meja itu ada cuka, jangan sering-sering. Kalau cuma pingin kayak apa sih segernya, nggak apa-apa, diganti jeruk nipis boleh. Tapi cuka itu ada ciri khasnya, baunya itu enak. Sama juga nanti kalau sampean pergi ke Mekah, Madinah, umroh atau haji, semoga sampean dimampukan sama Allah ya. Nanti juga ada cuka yang terbuat dari korma. Terbuat dari korma, direndam kormanya, terus diproses secara alami di sana, ditaruh di dalam tanah, di dalam pasir, berproses secara sendirinya. Itu nanti akan jadi cuka juga. Beda, cuka yang di sini sama yang di sana tuh beda. Dari baunya, dari aromanya beda. Kalau sampai pergi ke rujak cingur itu, terus suruh kasih cuka, tambah enak rujak cingurnya itu. Sana itu dipakis saji, bukan dipakis saji, Bulu Lawang. Belakangnya pasar ada namanya rujak sumur ya. Dikasih cuka. Ada juga di Sumeneb, Madura.
kan ada nanti yang berjodoh dengan orang Madura pergi ke Sumeneb. Yang kedua, wajildul maitati, dan kulitnya hewan yang sudah jadi bangkai. Idza tubiwah, yang sudah dikuliti, yang udah disamak itu dikuliti. Misalkan apa itu contohnya? Yang sudah jadi bangkai. Contohnya misalkan ada ular mati, udah jadi bangkai, terus disamak, dikupas, dikuliti dari dagingnya, disamak namanya itu. Sampai pernah enggak nyamak itu? Pernah. Bukan nyemak ya, nyamak, menguliti kulitnya itu. Walaupun dia bangkai, lain kalau halnya kita menyembelih hewan, menyembelih sapi, itu suci. Ini bangkai misalkan bangkainya sapi, jadi sampean ada tetangganya sapinya meninggal, belum sempat disembelih, meninggal secara alami, bunuh diri dia. Sapinya itu dia sudah gak tahan hidup di dunia, akhirnya dia makan racun, mati jadi bangkai. Itu kulitnya disamak. Bangkai apapun itu dari hewan yang halal dimakan ataupun haram dimakan, kecuali anjing dan babi, itu boleh, bisa dikuliti. Setelah dikuliti terus dibersihkan kulitnya, dikeringkan, itu suci. Walaupun kulitnya itu dari hewan atau binatang yang sudah menjadi bangkai. Kan banyak dibuat beduk, dibuat sabu, kulitnya ular, dibuat sabu, dibuat dompet, kulitnya apa itu? Bukan kulitnya manusia itu, tapi kulitnya binatang, kulitnya ular, kulitnya badak. Awalnya binatangnya itu yang mati itu, yang sudah jadi bangkai itu najis, tapi kulitnya setelah disamak, setelah dikelupasi dari dagingnya itu, terus dijemur. Kalau misalkan ada daging yang menempel di kulitnya itu, dibersihkan aja. Bangkai awalnya najis, kecuali ada 3 bangkai yang tidak najis. Yang satu bangkainya apa? Belalang. 2 ikan. 3 1 belalang, 2 ikan, 3 bangkainya apa? Manusia. Bangkainya manusia.
Jadi hukumnya bangkai itu najis. Jadi kalau sampean sholat terus ada bangkainya laron yang jatuh di kantongnya sampean, mati sudah. Habis terbang laronnya muter-muter, terus dia terjun bunuh diri terus mati. Terus masuk ke kantong bajunya sampean itu. Pas sampean lagi sholat. Sah enggak itu sholatnya itu? Sah enggak sholatnya itu? Sah. Kok bisa? Tidak terhalang, Pak. Hah? Tidak termasuk kategori terhalang. Kok bisa? Karena kan tidak sadar. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, nggak sah sholatnya ya. Terus wa ma sara hayawana. Dan ini perkecualian terakhir. Dan dari barang yang sudah jadi bangkai tadi, sudah membusuk tadi, itu keluar dari dalam busuknya itu, keluar hewan baru. Misalkan ulat. Kan banyak itu kalau bangkai terus ada ulat yang keluar dari bangkai itu. Pernah lihat? Seringnya itu bangkainya najis, tapi keluar hewan baru yang dari dalam hewannya itu, dari dagingnya yang busuk tadi, ulatnya yang keluar itu suci, tapi gila nih ya. Itu sebetulnya nggak keluar dari dalam. Dalam proses pembusukan apa ada bakteri atau apa yang hidup di dalam situ terus berkembang biak akhirnya jadi ulat. Ulatnya itu suci. Jadi barang yang najis, yang suci secara sendirinya itu ada 3. Yang pertama arak yang jadi cuka. Yang kedua kulitnya binatang yang sudah jadi bangkai terus disama, dikupasi kulitnya itu, terus dibersihkan, terus dikeringkan, itu secara otomatis jadi suci. Yang ketiga adalah hewan yang keluar dari bangkai atau daging yang sudah membusuk, hewannya yang baru itu, sesetnya itu suci. Tapi gila nih ya. Paham enggak ya? Paham ya ini ya. Jadi ini adalah awalnya najis, terus berproses secara alamiah dan berubah menjadi suci. Awalnya najis berubah jadi suci secara alami. Paham ya? Kalau bangkai tadi itu, kembali ke bangkai, dagingnya bangkai tadi itu kan najis. Tatkala nempel di kulitnya yang telah disamak tadi, cara membersihkan daging sisanya itu termasuk najis apa itu? Daging yang nempel itu termasuk najis apa itu?
Masa yang penting bukan mau sosoknya, mau tahu sito. Nanti ada selanjutnya cara membersihkan macam-macam najis. Ayo Mas Randy, Faslun. Utawi an-najasatu salatun wa ghallabatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Utawi pira-pira najis iku ana telu. Siji iku najis mughalladhah, lan najis mukhaffafah, lan najis mutawassithah. Lan mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa furu'i ahadihima. Utawi najis mughalladhah iku najis asu lan celeng lan pira-pira anake salah sijine kalbun lan khinzir. Wal mukhaffafatu bawlus sabi alladhi lam yat'am khairal labani labani. Utawi najis mukhaffafah iku uyuwe bocah lanang kang durung mangan sapa sapi ing liyane buan lan durung tumeka sapa sapi ing umur 2 taun. Wal mutawassitatu sairun najasati. Utawi najis mutawassita iku taskarane pira-pira najis utawi iki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini macam-macam najis. Faslun bab an-najasatu salasun. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama yang berat ini mughalladhah, itu najis berat. Yang kedua sebetulnya itu yang najis sedang itu mutawassithah. Terus yang ringan muhaffafah. Jadi ada 3 macamnya najis itu. Sampai harus tahu supaya sampean bisa gampang untuk menyucikannya. Yang pertama al-mughalladhah, itu najisnya al-qalbi wal khinziri, itu dari anjing dan babi hutan. Wa far'i ahadihima, dan keturunannya, anak cucunya dari anjing dan babi, anak keturunannya, anak cucunya yang udah dikawinkan silang. Tapi kalau sampai enggak ya, enggak pernah kawin silang enggak ya. Yang kedua al-muhaffafatu, najis muhaffafah, ini najis ringan. Apa contohnya? Baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal laban susu wa lam yablughil haulaini. Jadi pipisnya, kencingnya bayi laki-laki yang makannya hanya susu ibu. Jadi makannya tidak lain cuma 1 tok, cuma labanun, itu susu. Walam yablughil haulaini, dan tidak lebih dari 2 tahun umurnya itu loh. Umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Cuma itu tok. Najis yang berat itu mughalladhah, najisnya anjing dan babi. Terus yang ringan itu najis pipisnya bayi laki-laki yang makannya hanya mimik susu ibu dan umurnya tidak lebih dari 2 tahun hijriyah.
Walaupun sampean udah besar, tapi kan sampean gak mimik susu ibu, sampean sudah. Kan ada anak yang sudah umur 2 tahun lebih masih ngempeng aja ya, ada. Terus makannya sudah nyampur-nyampur, itu bukan termasuk najis muhaffafah sudah. Tapi masuk ke najis mutawasithah. Jadi najis selain dari dua hal tadi, najis mughalladah dan muhaffafah, itu termasuk najis mutawasithah, sairun najasati. Pokoknya selain kedua najis tersebut di atas, itu termasuk mutawasithah. Pipisnya sampean termasuk mutawasithah. Pipisnya kambing mutawasithah. Ada aliran yang mengatakan pipisnya sapi itu suci di Jawa Tengah. Diselesaikan ini. Terus cara mensucikannya. Faslun, ini bab yang menerangkan tentang cara mensucikannya. Yang pertama, najis al-mughalladah. Najis mughalladah, najis yang berat yang disebabkan oleh anjing dan babi. Cara membersihkannya, tadhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalatil ghainiha ihdahunna biturabin. Jadi cara membasuhnya najis yang berat ini dengan 7 kali basuhan. Tapi sebelumnya ba'da izalati ainiha. Jadi sebelumnya harus najisnya tadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Ihdahunna biturabin. Jadi 7 kali basuhan tadi, salah satunya itu dicampur dengan turab. Apa turab kemarin? Yang dibuat tayamum itu apa? Debu. Jadi salah satunya air untuk dibuat mensucikan itu, salah satunya dari 7 kali basuhan itu harus dicampur dengan debu. Itu untuk indra itu nanti. Gak boleh ya, debu yang dibuat tayamum. Walaupun hanya sedikit, hanya sesendok gak masalah. Terus kata Kanjeng Nabi, disunnahkan yang dicampur dengan debu, jangan yang terakhir, biar nggak kotor ya. Nanti yang penting kan salah satunya Pak, yang terakhir saya campur dengan debu, ya kotor nanti. Dibersihkan. Mending diantaranya yang 7, yang kedua, yang ketiga, terserah. Yang penting jangan terakhir, itu sunnahnya. Membersihkan najis mughalladah dengan 7 kali basuhan. Diantaranya dicampur dengan debu. Tapi dibersihkan dulu ya najisnya. Yang kedua, muhaffafah, najis yang ringan. Cara membersihkannya, tadhuru birashil ma'i 'alaiha. Cuma dipercikkan air saja kalau najis muhaffafah. Ma'al ghalabati wa izalati
ainiha. Tapi sebelumnya najisnya itu harus dihilangkan dulu. Misalkan besok sampean punya anak, amin. Dan didoakan punya anak, kok enggak amin, amin. Udah calonnya belum, Pak. Ya berproses. Ya proses. Masa sampean enggak ada calonnya moro-moro punya anak. Nikah dulu ya, nikah baru berproses ya. Jangan berproses dulu baru nikah. Banyak sekarang itu sakti-sakti orang sekarang itu nikahnya 1 bulan sudah punya anak. Nikahnya baru 5 bulan sudah punya anak. Ada juga dulu kepala tukang saya itu nikahnya 1 minggu sudah punya anak. Ada tukang saya borongan di rumah saya itu, dia masih bujangan, kok murah-murah nggak masuk 1 minggu udah punya bayi katanya. Lah, ceritanya gimana? Jadi itu jangan ditiru ya. Jadi nikah dulu baru berproses. Jangan proses dulu setelah hamil baru dinikahi, nggak boleh ya. Jadi najisnya bayi laki-laki yang masih makannya selain susu ibu, makannya itu cuma susu ibu maksudnya, tidak lain, hanya susu ibu dan umurnya masih belum 2 tahun hijriyah, itu tatkala pipis di lantai misalkan, mau dimandiin terus sama sampean digendong terus mancur gitu kan. Kan kalau laki-laki kan mancur ya. Ingat enggak sampean waktu kecil mancur itu? Enggak ingat sampean itu. Waktu diginiin glitik-glitik terus dimancurin sampean ya. Sama belalainya ya. Ada belalainya sampean itu dulu. Sekarang enggak tahu kemana belalainya itu ya. Ada yang nyimpen enggak belalainya itu? Itu dibersihkan dulu lantainya yang kena pipis tadi, dikeringkan dulu baru dipercikkan air atau disiram air bolehlah. Dipercikkan aja udah cukup, merata udah cukup. Atau sama sampean diginiin nggak masalah, karena airnya yang nempel di lantai tadi bukan air mustakmal, bukan. Kecuali airnya sampean ini terus airnya melompat ke atas terus balik lagi, itu mustakmal. Terus yang selanjutnya al-mutawassithah, selain dari najis yang mughalladhah dan muhaffafah, itu termasuk ke dalam najis mutawassithah. Nah, mutawassithah ini dibagi dua. Tanqasimu ala qismaini, jadi dibagi dua. Yang pertama ainiyah, jadi najis ainiyah, bukan mau nikah ya, bukan mau kawin. Ainiyah itu mau kawin, bukan. Ainiyah itu najis ainiyah. Dan yang kedua hukmiyah, jadi dibagi 3. Apa najis ainiyah? Wal ainiyatul lati laha launun wa raihun wa ta'mun. Jadi najis yang masih ada warnanya, baunya dan rasanya.
Jadi najis yang kelihatan, masih kelihatan warnanya, baunya, dan rasanya. Fala buddah min izalati launiha. Jadi harus dihilangkan najisnya, itu harus dihilangkan, dibasuh. Misalkan sampean kena pipisnya bayi yang sudah lewat dari umur 2 tahun, sampean kena pipis itu, jadi harus dihilangkan itu baunya, warnanya, dan rasanya. Tapi enggak diperintahkan untuk ini ya, untuk dijilati ya, enggak. Walaupun di sini ada perintah rasa, harus tahu rasanya berubah atau enggak usah gilani ya. Sampai jilati, ada pipis terus sampai jilati, oh rasanya asin ya. Enggak usah, dari bau dan warna sudah mewakili ya. Wa raihiha wa ta'miha. Sampai hilang dari najis itu rasanya, baunya, dan warnanya. Yang kedua, wal hukmiyatul lati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Yang kedua yang dinamakan najis hukmi ya. Ini mutawasithah ya, cabangnya ada 2 tadi. Yang pertama ainiyah dan hukmiyah. Kalau najis hukmiyah itu la launa wala riha wala ta'ma. Jadi enggak ada baunya, enggak ada warnanya, enggak ada rasanya, enggak ada. Contohnya apa? Apa contohnya? Bekasnya pipisnya anak misalkan yang sudah umur di atas 2 tahun, tapi secara proses alami sudah kena angin, udah kering di lantai, tapi sampean tahu tempat itu belum diapa-apain, belum dipel, belum dikeringkan, tapi kering secara sendiri, misalkan kena angin atau kena panasnya matahari, sehingga hilang sudah dari warnanya, baunya, rasanya sudah hilang. Gimana cara membersihkannya? Gimana? Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Cuma disiram aja sudah suci. Jadi sampai tahu kalau di situ ada bekasnya pipis, tapi kering secara alami setelah ditinggalkan. Misalkan sampai terburu-buru keluar kota, misalkan langsung diajak satu keluarga, sampai pulangnya melihat lantai yang kena pipis tadi sudah kering secara alami. Cara membersihkannya najis hukmiyah tadi hanya menyiramkan air saja sudah suci lantainya ya. Waslun aqallul haid, ini tentang haid. Diharapkan besok hari Ahad para bidadari yang mengalami haid itu harus ikut ngaji ya, biar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang apa? Yang kalau haidnya sampai berkepanjangan istihadah, nanti nggak tahu istihadah, dikira istihadah. Nanti ada cara mengetahuinya, apa ini termasuk haid atau termasuk istihadah, dan bagaimana perlakuannya besok kita lanjutkan ya. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita, diangkatnya derajat kita oleh Allah, menjadi penyebabnya dihapusnya dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, sehingga kita layak dan pantas masuk di surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu